Gempa itu memang tidak lama kami rasakan, tapi betul-betul seperti gempa yang nyata. Saya sudah melarang Roy untuk ikut campur lebih jauh, tetapi Roy bersikeras untuk membantu pacar kakak sepupunya itu. Menurut Roy, pacar kakak sepupunya itu bertindak di luar kesadaran karena sudah didominasi oleh hantu jimat itu. Ada apa ini? Jangan langsung lihat ke matanya. Roy, kamu harus keluarkan dia dari tubuhnya Kak Rosalin. Iya. Pergi kamu! Awas kamu anak kecil. Aku tidak akan memaafkan kamu. Kenapa ini, Roy? Pergi kamu! Terus kenapa, Roy? Pergi kamu! Loh, kok mati lampu? Ling Nina, cepat cekat dia. Cepetan. Yeron! Roy! Pegangin yang kuat, Nina. Iya, Ling Ling. Kenapa ini? Kenapa kakiku nggak bisa bergerak? Ros! Gawat. Kak Erwin ikut terpengaruh. Ros. Hah? Papa juga. Ma, Kita harus gimana, Roy? Mama, sekarang Papa pakai air doa, Ma. Aku akan bakar minyak ini. Jangan! 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 Ini dia jimatnya. Mereka akan bakar jimat ini. Wah, Ling, Nina, kalian bikin Roy kaget terus deh. Roy, kamu lihat apa? Hantu nenek itu lagi. Roy, bukannya jimat itu sudah kamu bakar? Kayaknya budak itu cuma media doang. Kayaknya jimat sebenarnya sudah tertanam di tubuhnya Karos. Roy, jangan berisik, ngomong sendirian aja kayak orang gak waras. Iya, dasar anak aneh. Gak jelas. Roy itu gak aneh, apalagi gila. Mana ada orang gila ngaku. Ya. Mereka keterlaluan. Iya. Sabar. Kak Rosalin, Roy harus segera menolongnya. Kenapa mukaku jadi begini? Mukaku. Siapa kamu? Rosalin, kamu gak apa-apa? Siapa kamu?
Nggak ada siapa, Ros? Itu ada nenek-nenek. Hei, tenang dulu ya. Kamu tenang ya. Nggak ada apa-apa. Ya? Ada. Ya. Kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Pergi kamu. Pergi. 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 Ros, kamu kenapa lagi? Hah? Kenapa? Itu ada nenek-nenek. Nggak ada, Ros. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada hantunya. Ada. Itu. Mana sih, nggak ada. Kenapa kamu menolak? Ros, kamu kenapa? Hah? Dia mau masuk ke dalam tubuhku. Aku nggak mau. Siapa sih? Tuh kan nggak ada siapa-siapa kan? Benar yang dikatakan Roy bahwa jimat itu sebagai media saja. Jimat sesungguhnya sebenarnya sudah ditanam di tubuh pacar kakak sepupu Roy. Hantu itu benar-benar membuat rumah kami kewalahan. Malam itu saya bingung karena Roy dan kakaknya belum pulang. Roy biasanya tidak pernah pulang terlambat. Mereka itu selalu tepat waktu. Saya jadi khawatir. Sedangkan kondisi pacar kakak sepupu Roy di rumah juga sedang genting. Saat itu kehadiran Roy sangat dibutuhkan. Kamu nggak usah khawatir, Vin. Om pasti akan bantu. Roy juga. Kalau dari awal kan Roy yang curiga sama Rosalin. Iya, sampai om kamu ini kesirap sama kecantikannya Rosalin. Wah, apa sih, Man? Enggak lah. Maaf ya Om, Tante, Kek. Alvin di sini malah ngerepotin kalian semua. Gak apa-apa, nggak usah kamu pikirin, ya. Udah ngerepotin kok. Ma, matiin TV-nya, Ma. Matiin, cepet. Hantu itu benar-benar sudah meneror keluarga kita. Roy, kok kamu jalan cepet-cepet banget sih? Ke Rosalin lagi? Iya kok. Kak Rosalin dalam bahaya. Dia bakalan terus diteror sama hantu itu. Kalau dia gak izinin hantu itu buat tinggal di badannya. Tinggal di badannya? Maksudnya apa, Roy? Roy, kamu gak apa-apa kan? Bener tuh orang. Ayo kok, kita harus cepetan pulang kok. Ayo kok. Roy, tunggu Roy. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Rosalin! Ya Tuhan, kenapa lagi nih? Rosalin! Ros, kamu gak apa-apa kan? Ros. Oh ya, Roy mana? Kok sampai sekarang belum pulang? Mama juga nggak tahu. Koko juga belum pulang ini, Pak. Hah? Roy, kok kita ke rumah kayak jauh banget ya? Padahal kan dari sini ke rumah kan deket. Oh iya kok. Roy juga ngerasa gitu sih. Mana perasaan Roy gak enak lagi sekarang. Kenapa, Roy? Kok kayaknya hantu itu sengaja menyesatkan kita.
biar kita terlambat pulangnya dan gak bisa nolongin Kak Rosalin. Terus kita harus gimana, Roy? Koh, Roy bakalan coba lebih konsentrasi lagi, Koh. Roy, kamu kenapa, Roy? Roy. Koko! Koko! Aku gimana sih? Oh, jadi kamu toh yang menggagalkan perjanjianku. Kamu kan yang masukin jimat itu ke tubuhnya Kak Rosalin. Jimat ajian pengasih. Iya. Apa sih mau kamu? Jangan kamu ikut campur urusanku anak kecil. Biarkan isi jimat itu bekerja dengan semestinya. Mengerti? Maksud kamu hantu nenek itu? Iya. Dia adalah mantan istriku yang sudah meninggal. Tapi kecantikannya selalu abadi. Kamu itu dukun sesat. Aku hanya membantunya untuk menjadi cantik. Seperti yang dia inginkan. Kamu udah buat Kak Rosalin dalam bahaya. Kamu pikir kenapa kakak sepupu kamu bisa suka dengan Rosalin? Hah? Jadi itu juga perbuatan kamu? Ya, Rosalin sudah terisi dengan jimat yang aku tanam di wajahnya. Kamu nggak bisa menghilangkan itu. Ngerti? Roy bakal nolongin Kak Rosalin. Kau pikir kamu itu siapa, anak kecil? Aduh, Roy, kamu habis dari mana aja sih? Dari tadi kok nyariin kamu loh. Kok tadi Roy habis dari tempat dukun itu kok. Dukun yang taruh jimat di mukanya Kak Rosalin. Kok, kita harus cepat pulang, Kok. Ayo, Kok. Roy, tunggu, Roy. Aku mau lepas dari semua ini, Vin. Aku capek. Ya, sabar ya. Ma? Tahu Roy sama Andi kemana nggak? Kok sampai sekarang belum pulang? Belum pulang juga. Belum. Mama takut kenapa-napa deh sama mereka. Kita berdoa aja ya, semoga nggak ada apa-apa. Iya, Pak. Ros, kamu kenapa, Ros? Tenang. Ini aku Hasan. Ini Tante Lani. Ros. Ros. Aku memang ditakdirkan untuk cantik. Habisi mereka. Mereka sudah mengganggu kecantikanku. Lari! Kemana kalian? Kecantikanmu juga bisa aku ambil. Papa, Mama. Tolong, Roy. Tunggu dengar doa, Kok. Ayo, Kok. Roy, cepat, Roy. Keluar doa, Kok. Lepaskan mamaku. Pergi kamu, hantu sesat. Pergi kau. Kamu tidak bisa tinggal di tubuh Kak Rosalin. Pergi. Tentu saja aku bisa. Saya akan mengembalikan kamu ke dunia kamu yang sebenarnya. Wah, tidak. Pergi kamu. Pergi kamu. Aku akan kembalikan kamu ke duniamu. Wah. Pergi kamu. Jangan berani-beraninya ganggu kami lagi. Pergi. Kak. Rosalin? Vin? Ros? Berurusan dengan hal-hal gaib juga bisa dikatakan berurusan dengan hal-hal yang berbahaya. Saya heran Roy selalu berani mempertaruhkan
hal-hal yang sangat bahaya untuk menyelamatkan orang. Malam itu, teror itu tidak langsung hilang. Seperti berobat ke dokter, langsung sembuh. Tetapi Roy dengan sabar tetap membantu pacar kakak sepupunya itu hingga sembuh dari gangguan apapun. Om, Tante, Helvin sama Rosalin, terima kasih banget sebanyak-banyaknya ya. Sama Roy terutama, karena kamu udah balikin Kak Rosalin seperti semula. Iya Roy, aku mau terima kasih banget sama kamu. Awalnya memang aku udah pakai jimat itu sebelum ketemu sama Helvin. Dan aku takut buat bilang sama Helvin kalau aku nanti malah ditinggalin sama dia gara-gara mukaku yang pas-pasan ini. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kakak. Jadi kakak gak pakai hal kayak gitu lagi. Lagian bagi Kak Helvin, Kak Rosalin tuh udah cantik apa adanya. Makanya gak usah pakai hal-hal yang aneh-aneh lagi kak. Yang ada malah membahayakan diri sendiri. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Kamu tuh udah cantik apa adanya. Siap bos. Oke, kalau gitu Helvin sama Rosalin balik dulu ya Om, Tante, Andi, Roy. Mohon maaf sekali lagi kalau kita selama di sini udah banyak rusak. Gak apa-apa. Lancar-lancar ya sampai hari pernikahan. Amin. Doain ya Om, Tante. Pasti. Roy, Andi. Duluan ya. Pada akhirnya Helvin dan Rosalin tetap menikah. Dan saat ini anaknya sudah besar-besar. Mereka tetap berhubungan baik dengan kami. Terutama Helvin yang masih konsultasi bisnis dengan Roy dengan cara jarak jauh. Dari pengalaman ini, tanpa sadar Roy mengajarkan saya bahwa apa yang Tuhan kasih kepada manusia itu sudah yang paling baik yang kita harus syukurin. Kita harus rajin berdoa supaya dalam lindungan Yang Maha Esa.